ya bikin videonya di situ kan Mas dan temennya. Mas yang punya akun yang memvideokan, terus ada temennya tuh di situ ya. Klarifikasi lah berdua ya kan. Seenggaknya apalah ya, biar jelas gitu loh. Terus ya, Masnya harus minta maaf langsung juga sama bapak yang ada dalam videonya Mas ya. Kenapa? Hola netizen yang terhormat, pembuat konten video tes kejujuran orang NTT yang diunggah oleh akun @donirapu menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi melalui unggahan video TikTok pribadinya. Ia menyebutkan bahwa Richard Theodore panik ponselnya tertinggal. Dalam video klarifikasi dan minta maaf tersebut, Doni mengatakan video tersebut dibuat secara spontan tanpa direncanakan dan sekedar memperlihatkan Richard yang sedang panik. Mengenai sikap Richard yang dianggap tidak sopan oleh netizen yang tercinta, menurut Doni hal tersebut dikarenakan Richard sedang panik hingga berpikir negatif. Setelah itu, Doni menyampaikan permintaan maafnya atas video yang ia buat dan berharap kegaduhan ini tidak menghalangi niat baiknya. Halo semuanya, aku Doni Rapu. Dengan kerendahan hati di sini, aku mau minta maaf atas video aku bersama Bang Richard Theodore yang akhirnya memberikan kesan negatif sehingga banyak pihak yang merasa tersinggung atas kegaduhan yang terjadi. Tujuan aku dan teman-teman datang ke NTT adalah untuk membantu pembangunan sekolah di Dambata, salah satu daerah yang terkena dampak musibah badai Seroja beberapa waktu lalu. Sehingga kehadiran kami diharapkan dapat membantu mempercepat terrealisasinya niat baik. Setelah 4 hari di sana, tiket kepulangan kami di-cancel oleh maskapai sehingga kami harus mencari solusi agar tetap pulang sesuai jadwal. Akhirnya, beberapa dari rombongan harus pulang menyeberang pulau melalui kapal. Dan saat video diambil, itu kami berada di jam 4 pagi dengan kondisi kelelahan dan kecapean. Ketika itu, kita kelaparan dan mampirlah di sebuah warung untuk membeli snack. Saat itu yang membeli ada Bang Riz. Dan ternyata di situ Bang Riz HP-nya ketinggalan. Di situ nggak ada niat mau bikin konten tes kejujuran atau itu emang pure beneran ketinggalan dan lupa. Karena dikejar waktu, kami harus cepat menyeberang pulau lalu kurang lebih 200 meter dari pelabuhan. Bang Riz baru ngeh kalau HP-nya tuh tertinggal di warung. Dia panik, lalu aku spontan bikin video karena Bang Riz orangnya humoris dan kita semua tahu di dalam kapal itu kita lagi bercanda. Dan kita yang ada di kapal kayak ketawa dengan sikap dia yang panik itu. Itu menurut aku salah karena bukannya aku membuat tenang, malah bikin dia makin panik dengan aku videoin dia. Saat itu kita lari-lari dari pelabuhan ke warung dan Bang Riz tanya soal HP dan ternyata masih tergeletak di toples. Aku inget Bang Riz itu masih panik dan kayak ngeblank gitu. Karena yang aku tahu Bang Riz itu udah coba telepon ke HP-nya tapi nggak ada yang ngangkat. Sehingga mungkin bikin dia panik dan muncullah prasangka-prasangka negatif itu. Harus digarisbawahi kalau itu bukan konten tes kejujuran dengan sengaja ninggalin HP. Dan hanya video yang aku rekam secara spontan dan aku jadikan konten tanpa berpikir panjang dan dampaknya. Selain itu, aku juga tidak berkomunikasi dengan meminta izin dahulu ke Bang Richard kalau aku membuat video tersebut. Pada kesempatan kali ini, aku Doni Rapu selaku pembuat video mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Semoga atas kesalahpahaman yang menimbulkan kegaduhan ini tidak menghalangi niat baik kami dan teman-teman semua untuk terus membantu anak-anak NTT korban badai Seroja untuk memiliki sekolah baru yang aman. Karena bagaimanapun juga tujuan niat baik kami datang untuk membantu pembangunan sekolah, tidak ada niat lain. Dan buat teman-teman yang menyayangkan sikap Bang Richard soal terima kasih, aku punya video sebenarnya Bang Richard itu ngomong makasih ketika dia pergi, tapi memang suaranya gak kedengaran. Ini videonya ya. Saya ke masuk. Oh ya udah. Jadi karena Bapak jujur, ini kita ada rezeki berapa ya? Karena Bapak jujur. Ini kita ada. Ini aku mau minta maaf dan semoga ini jadi pelajaran buat aku juga untuk lebih hati-hati dan aware dalam membuat video atau konten. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pembuat video telah minta maaf, namun netizen yang berbakti pada kolom komentarnya masih menunggu permintaan maaf dari Richard Theodore. Nah, gimana nih menurut netizen yang mah benar? Silahkan berkomentar ya. Kalau sendirian yang minta maaf, kenapa nggak sama Richardnya juga? Di situ kita gedek lihat muka Richard. Ya kok nggak manggil, terus mukanya kayak gitu. Hello, gimana kalau bapaknya nggak ngeliat HP lo? Gimana pas posisi lo pergi, bapaknya mikir paling nanti balik lagi. Ih, mana bilang-bilang orang NTT nggak jujur lagi. Ih, nggak usah kau tes kejujuran. Untung aja HP-mu masih dikembalikan. Bakal langsung dibuang ke air laut. Terus maksud lo bapaknya bakal nyariin lo, terus nutup warung dia dulu gitu. Mikir lah, minta maaf dong dua-duanya. Masa minta maaf sendiri doang, kameramennya doang. Dan terus aku ikutan sakit pas dibilang,
Bapaknya nggak jujur, nggak lolos. Anjir lo gila. HP lo tuh masih dibalikin loh. Kecuali kalau HP lo nggak dibalikin dan HP lo tuh masih di posisinya di warung dia, bukan lo harus nyariin dulu ke bapaknya kemana-mana gitu. Gue gedek nih. Sebaiknya itu kalau membuat video itu hati-hati sih. Dari sini kita bisa belajar bahwa mulutmu harimaumu. Oh iya, kalau misalnya tadi bilang gak seperti mau bikin video tapi nggak jadi atau tidak ada niat buat video, ngapain buat? Oh iya, satu hal lagi, itu orang tua. Biasakan ngomong permisi, tolong, maaf, terima kasih. Itu penting. Juga jangan ngomong lidah itu hati-hati. Mulutmu harimaumu, jangan bilang orang NTT bla bla. Orang NTT nggak jujur. Kalau nggak jujur mau digebukin. Halo, orang NTT itu jujur. Berdasarkan dari point of view atau sudut pandangku sendiri, selama saya di NTT 1 tahun, itu orang NTT itu jujur-jujur, baik, dan mereka itu tidak ada itu yang suka ngambil barang saya. Saya tinggal di NTT pun saya juga merasa senang dengan kekeluargaan mereka dan gak ada itu orang mau ambil HP. Walaupun mungkin ya, mereka bukan orang yang mampu seperti orang kita-kita yang di kota besar ini yang keuangannya lebih baik dari mereka. Tapi mereka juga mampu secara karakter. Dalam artian, buat apa ngambil HP orang atau ambil barang yang bukan hak miliknya. Oh ya, terakhir, orang NTT itu baik-baik. Dan walaupun aku bukan orang NTT, tapi kalau misalnya orang tua aku digitukan, karena kan orang tua aku juga pedagang. Kalau misalnya orang tua aku digitukan, dibilang gak jujur, anak siapa sih yang gak marah orang tua yang digituin? Jadi kalau ngomong, itu dipikir. Sebelumnya beta terima kasih karena kakak sudah minta maaf dan klarifikasi. Tanpa mengurangi rasa hormat yang beta butuhkan di sini adalah klarifikasi dan minta maaf dari Abang Richard sendiri. Karena yang sudah beritutur kurang baik dan menyinggung masyarakat NTT adalah Abang Richard. Ketemu bukan gila minta maaf ataupun gila hormat. Tapi ingat baik-baik, sona kan ada asap kalau sona ada api. Yang sangat disayangkan di sini adalah karena lu tuh seorang konten kreator. Lu pun followers banyak, harusnya lu bisa mencontohkan yang baik. Padahal lu konten itu bagus tentang tes kejujuran. Iya dong, kita kejujuran, si paling jujur. Padahal Bosong datang ke sini itu niat yang baik. Bosong datang ke NTT mau bantu korban bencana kemarin. Seharusnya kalau Bosong pilih orang ke daerah itu harus jaga tata krama yang baik. Seharusnya menjaga setiap perkataan maupun perbuatan, apalagi itu di tempat yang baru. Tapi ini lu malah menyinggung orang tua yang harusnya lu hargai. Katanya panik. Memangnya kalau lu panik lu harus hargai orang tua begitu? Lu berharap itu bab tua kejar lu kok panggil, adek ini HP lupa nih. Lu kira ini Indosiar, malah banyak drama. Itu bapak tua, sebuah umur, sana mungkin dia kejar lu. Baru bisa-bisanya lu punya pikiran negatif di bapak tua. Lu bilang kalau bapak tua sampai jual lu mau pukul dia. Iya lu paling jago semua. Baru di situ sangat jelas, lu bilang bapaknya tunggu saya nyebrang pakai kapal dulu, baru nanti bapak jual saya punya HP. Berarti itu tandanya lu punya pikiran negatif, itu bapak toh. Itu bapak tuh jaga kios, bukan jaga lu HP. Kira itu bapak pun kios kurang kok sampai dia harus ambil HP. Nah kasihan. Tolong jangan terlalu anggap remeh orang lain. Dia kasih tau lu ketong orang NTT mau susah kemanapun ketong akan kerja. Ketong bukan pengemis. Baru lu bisa kasih uang di bapak tua dengan bilang mau tes kejujuran. Itu efek terlalu banyak bikin konten tuh. Semua lu bikin konten habis. Lu kira bisa tes kejujuran orang tuh dengan gampang gitu Ini jadi pelajaran supaya sonde semua hal tuh bisa lu jadikan konten. Ini pure lu pun kesalahan sendiri ya, supaya lu tahu. Lu yang lupa barang, orang lain yang susah. Permisi, terima kasih, minta maaf. Hal sederhana tapi sulit diucapkan. Apalagi kalau dia sudah merasa posisi paling tinggi, anggap remeh semua orang. Kalau anggap remeh orang NTT, itu salah besar. Ingat sekali lagi, ketong sonde gila hormat, ketong sonde gila lu minta maaf. Ketong tekankan adalah kemana lu hargai orang yang lebih tua. Dan datang di tempat baru itu tolong jaga sikap. Kalau mau buat konten, konten. Tapi jangan pernah menyinggung suku ras manapun. Mas, bisa nggak klarifikasinya tuh berdua? Kan masnya bikin videonya di situ kan Mas dan temennya. Mas yang punya akun yang memvideokan, terus ada temennya tuh di situ ya. Klarifikasi lah berdua ya kan. Seenggaknya apalah ya, biar jelas gitu loh. Terus ya, Masnya harus minta maaf langsung juga sama bapak yang ada dalam videonya Mas ya. Kenapa? Karena kasihan loh Mas, dia punya keluarga dituduh nggak jujur ya kan, dituduh kejujurannya tuh tidak tulus gitu kan, kasihan ya Mas gitu. Padahal Masnya tahu sendiri kalau handphonenya masih di atas toples, belum diapa-apain ya Mas ya. Tolong ya Mas, akhirnya udah tua juga kata Masnya, handphonenya dari telepon-telepon tapi nggak diangkat. Ya bisa jadi bapaknya nggak tahu bagaimana cara menggunakan smartphone ya. Oke Mas, minta maaf berdua ya, dan minta maaf sama bapaknya. Terima kasih.
Kalau panik ya kayak gini, langsung klarifikasi, minta maaf. Udah biasa lah ya. Terjadi dulu, melakukan kesalahan dulu baru minta maaf. Coba minta maaf dulu di awal, gak usah dibuat konten lanjutan, gak usah diposting tuh video, gak bakalan geger. Toh juga dia bilang sendiri di videonya kalau si bapaknya tuh nggak ngeh kalau misalnya tuh HP dia tuh HP tuh orang tuh masih di toples gitu. Sesimpel kayak, oh iya pak ini pak HP saya, terima kasih. Udah, nggak usah diposting videonya, nggak usah ada embel-embel di belakang kayak ngatain si bapak lah, nggak jujur segala macem. Terus lu posting di video TikTok loh. Panik kan lo sekarang, HP sendiri ketinggalan gara-gara sendiri, bukan karena orang lain. Gegerin seluruh netizen Indonesia. Dan kakak tahu ke Sonde setelah kakak video beredar itu bapak tuh terkenal dengan label orang sana jujur. Son usah deh membela kakak pung kawan itu, karena jelas setelah abis ambil itu HP, kakak pung kawan tuh masih tetap bilang itu orang dia sana jujur. Padahal jelas-jelas waktu dia kembali dia HP masih ada di tempat yang sama dan itu orang kasih dengan baik-baik. Sonde terima kakak uang berapa? 50.000. Kakak itu 50.000 datang belanja di sini nih, orang bersihin saya begini habis itu 50.000, soalnya ada arti. Kakak dong pikir kakak dompong uang 50.000 tuh ada pakai emas, beda sendiri. Astaga naga. Kakak dong ambil pelajaran di sini menghargai orang itu sangat penting, apalagi dia orang tua. Paham? Kalau itu terjadi di kakak dong bapak, kemana? Otak tuh lain kali pakai. Apa? Kamu bilang kamu panik. Kalau kamu panik, terus pas saat kamu dapat apa yang kamu cari-cari itu, pasti kamu bersyukur dan berterima kasih sama orang yang sudah menemukan atau menjaga barang yang kamu cari. Di situ bukan panik, kamu tidak punya akhlak yang baik. Orang sudah tolong, tidak ada ucap terima kasih atau kata-kata apakah, pergi kasih tinggal begitu. Tidak tahu malu memang, dasar. Ini saya lihat ini video orang minta maaf hanya sekedar klarifikasi. Wow, kalau betul-betul minta maaf kau datang itu di rumahnya itu orang tua. Saya saja nonton videonya pak, rasa jengkel sekali. Bisanya pada menilai kejujuran orang dengan modelnya seperti begitu. Astaga, tersadar dirinya. Minta maaf itu, atau klarifikasi itu datang di rumah orang, di rumahnya orangnya langsung. Jangan kau bikin video begitu, tidak gentle. Astaga, bikin malu saja.